Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bil nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Wa ba'du, rekan-rekan sekalian, malam hari ini kita akan memulai pembacaan kitab yang baru, ya, yaitu kitab Syariatullah Al-Khalidah. Ini adalah kitab yang ke-6, ya, yang kita baca pada pengajian hari setiap malam Rabu ini. Ini adalah kitab yang ke-6, ya. Kita sudah mengawali ngaji Rebo itu dengan kitab Mafahim Yajib Antusohah, kemudian kitab Istifta'at An-Nas, kemudian kitab Fiqhus Sirah, kemudian kitab Min Sunillah fi Ibadih, kemudian kemarin kitab Al-Haqqul Mubin, ya, Firradi ala man tala'a biddin. Kitab-kitab yang kita baca kemarin itu lebih banyak membahas persoalan akidah, ya. Dan sekarang insya Allah kita akan membahas persoalan fikih, ya. Malam hari ini kita akan bahas persoalan fikih. Disiplin ilmu fikih ini adalah salah satu disiplin ilmu yang penting, ya, di dalam syariat Islam, ya. Hadisnya yang cukup populer yaitu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, ya. Allah itu ketika menghendaki kebaikan untuk hambanya, Allah akan memberinya pemahaman tentang agama, ya, tentang fikih, ya. Karena apa fikih itu penting? Karena fikih inilah yang menjamin atau menuntun keabsahan ibadah kita. Kita bisa sholat secara sah, wudhu sah, mengerti syarat rukunnya, fardu-fardunya, itu karena kita belajar fikih, ya. Mengerti batal-batal wudhu, batal-batalnya sholat, kemudian juga seterusnya haji, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah kita ini bisa sah karena kita mengetahui fikih, ya. Nah, itu fikih ini sangat penting. Dan belajar fikih ini adalah suatu hal yang sangat utama. Mengalahkan, ya tentu ibadah itu semua baik, ya, tetapi belajar fikih ini mengalahkan keutamaan-keutamaan yang lain, ya, misalnya keutamaan majelis zikir, ya, keutamaan sholat sunnah dan seterusnya. Karena ini fikih lebih utama. Kenapa? Karena ketika orang berzikir misalnya atau sholat sunnah, ya keutamaannya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi ketika orang belajar fikih kemudian mengajarkan kepada yang lain, maka manfaatnya bisa lebih luas, ya. Itu kenapa fikih itu lebih bermanfaat, lebih utama, ya. Tapi kitab ini adalah kitab yang membahas fikih tapi bukan pada tataran teknisnya, tapi lebih banyak persoalan sejarah, ya, dan juga mazhab-mazhab fikih, ya. Silahkan dibuka kitabnya, ya, sudah disiapkan, ya. Jadi judul kitabnya adalah Syariatullah Al-Khalidah. Sebelum kita memulai pembacaan kitab, saya ingin ngajak teman-teman untuk membacakan suratul Fatihah untuk mu'alifnya dan juga untuk guru-guru kita. Al-Hadiniyah wa ala kulli hadin salihah. Al-Fatihah. Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Syariatullah Al-Khalidah, ya. Judul kitabnya adalah Syariatullah Al-Khalidah, dirasatun fi tarikhi tasyri'il ahkam wa madhahibil fuqaha al-a'lam, ya. Yaitu Syariatullah Al-Khalidah, syariatnya Allah yang langgeng, ya. Yaitu kajian mengenai sejarah pensyariatan suatu hukum-hukum dan juga mazhab fikih. Kitab ini ditulis oleh
seorang ulama besar dari Mekah, yaitu As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Ya. Kita sudah pernah membahas kitab beliau di pengajian setiap Rabu ini dulu yang pertama, yaitu kitab Mafahim Yajib an Tusohah, itu juga kitab karangan beliau. Ya. Sayyid Muhammad, seorang alim, seorang yang seorang ulama besar ya dari Mekah, yang lahir dari zuriyah para ulama dan menjadi guru-gurunya banyak ulama Indonesia. Ya. Seperti misalnya Kiai Muimun Zubair misalnya, itu adalah termasuk salah seorang murid dari Sayyid Muhammad dan juga murid ayahnya. Ya. Jadi beliau ini termasuk Ahlul Bait, keturunan Rasulullah. Al-Maliki, madhabnya Malik. Secara fikih, beliau ini mengikuti madhab Imam Malik. Ya. Al-Makki, yaitu penduduk Mekah. Beliau ini penduduk Tanah Suci Mekah. Al-Hasani, yaitu dari keturunan Sayyidina Hasan, yaitu cucu Rasulullah. Kitab ini ditulis 1423, kira-kira 20 tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fahadhihi muhadaratun diniyah wa durusun ilmiyah fi tarikh tasyri' al-islami. Jadi ini sebetulnya adalah materi materi keagamaan dan juga kajian keilmuan yang membahas soal sejarah syariat Islam. Ya. Pengambilan utamanya wa umdati fi hadzal midan al-Imam al-Allamah al-Faqih al-Muhaqqiq Asy-Syaikh Muhammad bin Al-Hasan Al-Hajawi As-Sa'alibi Al-Fasi. Jadi kitab ini punya referensi utama, ya. Sumber rujukan utama dari penulisan kitab ini itu adalah dari salah seorang ulama dari Maroko, yaitu bernama Syekh Muhammad Al-Hasan Al-Hajawi. Jadi ini kitab ini seperti saduran lah, ya. Disadur, dikutip atau dikembangkan, ya, dari satu kitab karya ulama Maroko yang bernama Syekh Muhammad Al-Hajawi, ya. As-Sa'alibi Al-Fasi. Ini juga seorang ulama besar, ya, mantan menteri kehakiman di Maroko. Karangannya juga banyak. Karangannya Al-Syekh Al-Hajawi ini mencapai 95 lebih kitab. Ya. Beliau ini keturunannya sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Ya. Jadi adiknya Ali bin Abi Thalib. Nah, madhabnya juga Maliki. Ya. Madhabnya Maliki. Beliau ini penulis kitab dari kitab Al-Fiqrus Sami fi Tarikhil Fiqhil Islami. Nah, jadi kitab yang kita baca ini, Syariatullah Al-Khalidah, itu adalah kitab yang diambil, ya, dikembangkan dari kitab Al-Fiqrus Sami fi Tarikhil Fiqhil Islami. Diambil, diringkas, ya, dari kitab tersebut. Ya. Muqaddimatun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini muqaddimah. Muqaddimah di sini akan bicara soal urgensi mempelajari fikih, ya, atau posisi fikih di dalam syariat Islam itu seperti apa gitu. Ini yang dibahas di dalam muqaddimah ini. Fa'alam annal fiqhal islami jami'atun wa rabitatun lil ummatil islamiyah. Ketahuilah bahwa fikih Islam, fikih itu adalah suatu hal yang menyatukan dan mengikat umat Islam. Wa huwa hayatuha tadumu madama wa tan'adimu man adama. Fikih itu adalah hidup matinya Islam itu ada di fikih, kata beliau.
Selama fikih itu masih hidup di tengah-tengah umat Islam, maka berarti agama Islam itu masih ada. Tapi kalau fikih itu sudah tidak ada, maka umat Islam juga tidak ada. Karena kan aturan-aturan hukum Islam itu ada di fikih. Gitu. Maka hidup matinya fikih itu ya ada di hidup matinya Islam itu ada di hukum-hukum fikih ini. Gitu. Wa min khosa'isiha. Fikih itu apa sih? Kita bisa lihat sebetulnya, bisa baca di dalam kitab-kitab yang lain ya tentang definisi fikih. Fikih itu adalah ilmu ya, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-mustanbathah min adillatiha at-tafsiliyah. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang aplikatif diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Sumber fikih itu apa? Itu. Nah, bedanya apa fikih dengan syariat itu? Fikih ini ya tentu bagian dari syariat. Syariat itu lebih umum karena syariat mencakup akidah, mencakup fikih, mencakup akhlak, dan seterusnya. Nah, kemudian syariat itu absolut, nah fikih ini relatif. Syariat itu mengikat, kalau fikih tidak mengikat. Karena ada persoalan-persoalan khilafiyah juga di dalam fikih. Wa min khosa'isiha. Keutamaan fikih itu apa? Yang pertama adalah lam yakun misluhu li ayyi ummatin qablaha. Sebelum umat Islam, umat-umat yang lain itu tidak punya yang disebut dengan fikih. Fikih itu sangat komprehensif, ya, menyangkut banyak hal. Jadi kehidupannya umat Islam itu aturan-aturannya seperti apa, semuanya diatur di dalam fikih. Baik itu kehidupan ibadahnya dengan Allah, kehidupan dengan sesama manusia, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan masyarakat, dengan pemerintah, semuanya diatur di dalam fikih. Nah, ini keistimewaan agama Islam. Ya. Jadi mencakup semua hak-hak masyarakat Islam, bahkan manusia, itu untuk kepentingan lil masalih al-ijtimaiyah, untuk kepentingan masyarakat dan bahkan juga akhlak. Ya. Dan membahas persoalan-persoalan yang pribadi, misalnya tentang sholat, puasa, zakat, haji, bersesuci, ya, habis hadas, misalnya hadas kecil itu harus wudhu, ya, kemudian habis hadas besar harus mandi Jumat, mandi Id, dan semuanya lah. Bahkan yang berkaitan dengan umurul fitrah, ya, yang berkaitan dengan kehidupan kerapian fisik, seperti misalnya khitan, itu juga dibahas dalam fikih. Kemudian juga misalnya memotong kumis, ya, mencukur kumis, menggunakan sikat gigi atau siwak, memotong kuku, dan seterusnya itu dibahas di dalam fikih. Sampai orang-orang musyrik dulu itu heran. Karena Nabi itu sangat detail mengajari umatnya. Bahkan dalam persoalan kita buang air kecil, buang air besar, itu Nabi memberikan tuntunannya. Itu. Misalnya nggak boleh bersesuci atau membersihkan kotoran itu dengan tangan kanan. Ya. Maksudnya ketika bersesuci habis mengeluarkan buang air, itu tidak boleh dengan tangan kanan, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh menggunakan tulang. Maksudnya ya kalau sekarang umumnya pakai air semua lah ya. Kalau di Indonesia, ya. Di luar negeri beda lagi. Kebanyakan kalau di luar negeri ya ada yang pakai tisu, ada yang pakai apa ya. Tetapi Islam sampai detail-detail seperti itu diajarkan tata cara hidup
yang baik itu seperti apa. Bahkan juga menyangkut tajmil siyab ila warasyadanal fiqhu ila tajmil siyab. Fikih ini bahkan sampai mengajarkan kita bagaimana kita berbusana yang baik gitu. Pada saat sholat Jumat, pada saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha, memakai wewangian, etikanya makan seperti apa, etikanya minum seperti apa, yang boleh dimakan itu apa, yang tidak boleh apa, yang tidak boleh diminum itu apa, gitu. Semuanya diajarkan. Sampai juga kita diajarkan kesehatan, ya, tentang kesehatan, bahwa menjaga kesehatan itu juga bagian dari fikih. Ya. Makanya kemarin waktu COVID, seakan-akan menjaga kesehatan itu bukan bagian dari ibadah. Padahal menjaga kesehatan itu juga ibadah. Gitu. Seakan-akan yang ibadah itu pokoknya merapatkan soft misalnya. Padahal dengan merapatkan soft, potensi penularan penyakit itu sangat terbuka, itu lebih besar gitu misalnya. Ya, orang nggak sadar bahwa menjaga kesehatan itu juga bagian dari syariat. Itu. Demikian juga akhlak. Ya. Islam mengajarkan umatnya untuk jujur dalam bekerja. Wal wafa bil uqud. Kalau punya komitmen perjanjian harus ditepati. Itu. Begitu juga diajarkan untuk meninggalkan dosa-dosa seperti nggak boleh minum khamr, tidak boleh berzina. Begitu juga penyakit-penyakit sosial lain. Misalnya tidak boleh menggunjing, tidak boleh ngadu domba atau ngadu-ngadu ya, tidak boleh fitnah, menuduh orang, tidak boleh menghasut, memprovokasi, tidak boleh memberikan kesaksian yang palsu, tidak boleh ngasal dalam menghukumi, ya, dan seterusnya. Islam begitu detail mengajarkan hal-hal tersebut. Ya. Jadi makanya kita ini harus bedakan antara Islam sebagai agama dan umat Islam sebagai pemeluknya. Kalau Islam itu agama yang sempurna, tapi apakah umat Islam itu sempurna? Jelas tidak. Ya. Seperti itu. Islam mengajarkan kebersihan, tapi kenyataannya umat Islam banyak yang kotor. Itu misalnya. Padahal ya Islam itu menekankan betul pentingnya menjaga kebersihan. Berbeda dengan misalnya contoh saja. Ini tidak bermaksud menjelek-jelekan agama lain, tetapi ini sebagai perbandingan saja. Misalnya orang Hindu, ya, itu kan kalau meninggal itu dibakar, kemudian kotorannya atau abunya harus dibuang ke sungai. Ya. Nah, ya terus kemudian bahkan kalau orang hamil dan bayi itu kalau meninggal mayatnya cuma dialirkan ke dalam sungai, enggak dikubur, enggak dibersihkan, enggak diapa-apakan. Gitu. Jadi contoh sehingga saya kemarin nonton film dokumenter ya menerangkan bagaimana Sungai Gangga di India, sungai yang sangat disucikan oleh orang Hindu, itu betapa tercemari dan oleh polusi yang sangat berbahaya, ya, yang mendatangkan banyak penyakit. Itu. Karena memang ajaran agamanya seperti itu, memang ajaran agama Hindunya seperti itu. Ya. Seperti itu. Berbeda dengan Islam, ya, sangat menekankan kebersihan. Jadi ini bedanya lah. Ya meskipun mungkin bagi orang Hindu yang kayak gitu mungkin nggak dianggap kotor ya, tapi menurut mayoritas akal manusia ya tentu itu kotor ya. Ya Islam mengajarkan kejujuran, nyatanya umat Islam masih banyak yang korupsi misalnya dan seterusnya. Kemarin Perdana Menteri Malaysia waktu ke Indonesia itu waktu ke Jakarta kan menyampaikan pidato ya, menyampaikan otokritik. Perdana Menteri Malaysia ini seorang cendekiawan Muslim ya, dan basicnya juga aktivis Islam ya. Anwar Ibrahim namanya. Dialah yang mengatakan bahwa
Kenapa? Semakin sering mengutip ayat, semakin sering korup, ya. Atau dan seterusnya lah kalimat-kalimat seperti itu. Dan beliau mengutip ayat lima taquluna ma la taf'alun, ya. Seperti itu. Maka beliau di sini menulis, "Falau annal muslimin al-yaum amilu bi ahkamil fiqhi wad dini kama kana aba'uhum lakanu arqal umami wa as'adan nas." Seandainya, kata beliau, umat Islam hari ini mengamalkan hukum-hukum fikih, niscaya akan menjadi umat yang paling luhur dan paling bahagia di antara masyarakat dunia. Ya. Itu kalau seumpama umat Islam itu mengamalkan hukum-hukum fikih, ya, tuntunan-tuntunan Islam. Ya, masalahnya tadi ajaran Islam sudah memberikan tuntunan-tuntunan, tapi umatnya tidak melaksanakan. Islam juga mengatur bagaimana ja'ala lil fuqara'i hadzan min malil aghniya. Bagaimana orang-orang fakir itu mendapat bagian dari hartanya orang-orang kaya. Jadi Islam ini juga memperhatikan bagaimana agar tidak terjadi ketimpangan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu. Karena itu Islam mengajarkan bahwa di dalam harta orang kaya itu ada hak orang-orang miskin. Baik itu zakat, sedekah, kafarat, dan seterusnya. Dan sebetulnya sistem yang seperti ini mestinya ya, membuat Islam itu sudah tidak membutuhkan lagi sistem-sistem yang semacam sosialisme atau komunisme dan lain-lain. Karena Islam sendiri sudah punya mekanisme-mekanisme sosial seperti tadi, ya, bahwa orang kaya itu harus membagikan atau dari harta mereka itu ada hak-hak orang miskin gitu. Kemudian kama syara'al haji, misalnya lagi haji. Kenapa ada haji misalnya? Ya salah satu hikmahnya adalah penyatuan, ya, bagi umat-umat Islam dari seluruh dunia. Dan dari peristiwa haji itu perkumpulan, terjadi transfer informasi, transfer keilmuan, silaturahim, saling membantu, dan seterusnya. Sebagaimana juga Islam juga. Jadi ini bentuk pengikat persatuan, ya, solidaritas yang ditekankan oleh Islam itu. Salah satu cara Islam menyatukan umatnya itu seperti apa ya? Salah satunya dengan haji. Gitu. Sebagaimana dalam skop yang lebih kecil, Islam itu punya mekanisme-mekanisme lain. Misalnya setiap Jumat, setiap minggu ya, setiap hari Jumat seminggu sekali itu dikumpulkan dalam sholat Jumat. Itu sebetulnya adalah pengikat, ya, mengikat persatuan, solidaritas, dan seterusnya. Atau misalnya di dalam perayaan-perayaan tertentu, ya, seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Atau di dalam masyarakat kita, ya, misalnya ada tasyakuran, ya, ada tahlilan, ada istighosa, ada maulid, dan seterusnya. Itu semuanya adalah mekanisme perekat sosial. Ya, kalau tidak ada kegiatan-kegiatan semacam itu, kapan lagi masyarakat mau berkumpul? Masyarakat mau berkumpul, kemudian membangun hubungan yang baik, membangun persatuan. Maka sebetulnya secara tidak langsung orang yang suka membid'ah-bid'ahkan pertemuan-pertemuan semacam itu sebetulnya ya, secara langsung maupun tidak langsung dia itu pemecah belah. Kenapa? Karena Islam itu mengajarkan persatuan dan menyelipkan di dalam syariat-syariat tertentu, ya. Seperti misalnya tadi haji, ya. Itu kan mekanisme untuk menyatukan umat Islam, membangun persatuan, solidaritas. Atau skup yang lebih kecil, yaitu sholat Jumat. Seperti tadi sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, suruh kumpul. Gitu. Atau yang ada di tengah-tengah masyarakat kita, ya, melantunkan doa bersama, membaca Al-Quran bersama,
entah namanya itu tahlilan. Tahlil itu kan yang dibaca Al-Quran, yang dibaca zikir dan seterusnya. Tapi itu adalah perekat sosial. Kapan lagi masyarakat kita mau berkumpul, saling menyapa, saling bercengkrama, kalau tidak ada forum-forum semacam itu. Maka dari itu jangan suka membidah-bidahkan, ya. Karena itu mekanisme sosial yang sangat penting. Kemudian bahkan bukan hanya skup masyarakat yang besar, Islam juga, fikih Islam itu juga mengajarkan bagaimana hubungan kekeluargaan. Makanya Islam menganjurkan menikah itu, ya. Karena tujuannya apa? Ya supaya ada bangunan kekeluargaan itu. Ya. Sekarang di negara-negara Barat dan di negara-negara maju, ya di Asia seperti Jepang, Korea, itu mulai menipis, ya, orang-orang yang mau menikah itu tidak ada. Akibatnya banyak problem-problem sosial. Itu juga mengajarkan mekanisme pernikahan itu harus seperti apa. Dan Islam mengecam terjadinya hubungan di luar pernikahan, ya. Karena itu bisa ya merusak nasab, banyak anak tidak punya orang tuanya dan seterusnya, yang tentu dampaknya adalah problem sosial. Nah, seperti itu, ya. Nah, namun pernikahan itu kan mungkin tidak akan selamanya mulus dan kadang-kadang butuh jalan keluar. Maka jalan keluar itu adalah tolak. Islam memberi jalan keluar bagi orang yang sudah mentok tidak bisa mempertahankan lagi hubungan pernikahan tersebut, maka Islam memberikan jalan keluar berupa tolak, ya. Ini berbeda dengan beberapa agama yang lain, ya, seperti Katolik. Katolik itu melarang perceraian. Nah, tetapi kadang-kadang perceraian itu kan kalau sudah tidak ketemu, itu kadang-kadang harus dilakukan. Sehingga itu jalan darurat. Fikih Islam itu sampai mengatur juga dalam persoalan bagaimana masuk rumah. Kita mau masuk ke rumah, baik rumah sendiri maupun rumah orang, itu harus salam. Harus meminta izin dulu. Dan Islam itu juga memberikan penghormatan kepada semua manusia, setiap manusia, Islam maupun non-Muslim. Wa ja'ala ihtiraman, ya, khassan likulli insan. Islam itu pada dasarnya menanamkan pentingnya menghormati hak setiap manusia, Muslim maupun non-Muslim. Karena perintah-perintah ayat seperti misalnya walaqad karramna bani Adam. Sebetulnya manusia itu sudah dimuliakan oleh Allah. Dan sebagaimana kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib misalnya mengatakan, yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Dan ulama juga dia mengatakan ketika kita menghormati makhluk, apapun itu, hakikatnya kita juga sedang menghormati Sang Khalik, penciptanya. Jadi begitu. Ya. Makanya contoh-contohnya ya seperti misalnya ketika ada jenazah, Nabi berdiri. Ketika dibilang oleh sahabat, Nabi itu jenazahnya Yahudi. Jawaban Nabi apa? Bukankah Yahudi itu juga manusia? Nah, ini artinya fikih Islam itu juga mengajarkan kita menghormati hak setiap manusia. Apapun sukunya, apapun agamanya, manusianya sendiri, entitas manusia itu mulia. Intinya begitu. Walaqad karamna bani Adam. Begitu juga Islam menekankan pentingnya menjaga etika sosial seperti memakai pakaian. Harus menutupi aurat. Karena ketika aurat diumbar, ya bisa juga terjadi kerusakan-kerusakan sosial. Bahkan dalam pesta-pesta dan tertentu diatur. Dan yang lebih penting lagi misalnya adalah muamalah. Itu juga diatur di dalam fikih Islam. Bagaimana kita berjual beli, bagaimana kita sewa menyewa, gadai, utang piutang, kerjasama, kemudian bagaimana membangun perusahaan dan seterusnya. Itu
itu diatur di dalam fikih Islam sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh sosiolog Muslim, ya, ulama yang juga sosiolog, yaitu Ibnu Khaldun mengatakan annal insan madaniyut tab'i, bahwa manusia itu ya makhluk sosial, gitu. Muhtajun ila abna'i jinsihi, pasti saling membutuhkan. Ada yang punya kayu bakar dijual ditukar dengan padi, ya, dan seterusnya. Ada yang punya buah ditukar dengan ikan dan seterusnya. Karena manusia itu saling membutuhkan terhadap yang lain. Ada yang punya tenaga, ada yang punya barang, ada yang punya ya dan seterusnya. Kemudian Islam juga mengatur bagaimana atau melarang ya bagaimana sistem transaksi yang mengandung penipuan dan seterusnya. Islam juga mengatur bagaimana politik kebangsaan, ya. Bukan politik praktis, tapi politik kebangsaan, yaitu bagaimana wabayana mayulzimu lihifdzil mujtama' al-am min nasbil imam, yaitu memilih seorang pemimpin. Dan Islam juga menerapkan kriteria seorang pemimpin. Dan bagaimana ketika seorang pemimpin itu sudah dipilih, sah, maka harus ditaati. Dan juga memberikan pesan kepada para pemimpin untuk bersikap adil itu terhadap baina asnafir ra'iyah muslimin atau ghairi muslimin, untuk kepada segenap rakyatnya baik muslim maupun non muslim. Yang wajib itu adalah di dalam fikih-fikih Islam, nanti kita akan lihat, yang wajib itu adalah mengangkat pemerintah. Apapun nama pemerintahan itu, baik itu kerajaan, republik, monarki, ya, parlemen, ataupun yang lain-lain. Karena itu tidak pernah di dalam Islam itu kewajiban mendirikan suatu pemerintahan yang namanya khilafah. Kita cari di Al-Quran, cari di hadis, cari dimanapun, nggak akan ketemu perintah mendirikan khilafah. Tapi yang penting adalah membangun pemerintahan itu hukumnya wajib. Karena itu yang mengatur kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan rakyat. Mau bentuknya apa terserah. Itu. Terus kemudian juga Islam mengatur hukum pengadilan. Bagaimana seorang qadhi, pemutus, hakim, seorang saksi. Kemudian juga wahakama alaman kharaja an ta'atil imami an yuqatal. Islam juga menetapkan bahwa setiap upaya merusak stabilitas sosial, termasuk melawan pemerintahan yang sah, itu harus diperangi. Seperti itu. Ini kalimatnya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ini seorang ulama yang independen. Beliau ini nggak terafiliasi politik manapun. Hidupnya juga di Mekah. Tapi beliau jelas ya, pendapat-pendapatnya memang di dalam kitab-kitab fikih memang aturannya seperti itu. Ya. Wa idza waqa'a harbun ma'a ummatin ajnabiyatin fa bainal qawanin al-harbiyah. Dan suatu ketika misalnya harus perang dengan negara lain atau dengan kelompok lain, maka kita terikat dengan aturan-aturan peperangan. Ya. Artinya kan kita sudah membahas ya dalam pembahasan-pembahasan yang lalu bagaimana Islam itu mengatur hukum perangnya. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, membunuh orang tua, membunuh pemuka agama, ya, merusak tempat ibadah, merusak fasilitas publik, merusak pepohonan, membunuh orang sipil, itu semuanya tidak diperbolehkan. Ada aturan-aturannya. Dan ini yang namanya fikih. Nah, kemudian juga summa silmiyah. Ketika harus berdamai, itu juga ada aturan-aturannya. Bagaimana suatu perjanjian itu harus ditaati dan seterusnya. Wa amara bi husnil jiwar. Tapi dan Islam juga fikih Islam ini memerintahkan hidup berdampingan secara harmonis, ya.
wa iqamatil hudud, dan menetapkan batas-batas negara ya supaya tidak terjadi konflik maksudnya. Kemudian wabil jumlah atau iqamatil hudud ini merealisasikan suatu hukuman pidana ya. Makanya nggak boleh suatu negara itu tidak punya kepastian hukum. Ini kritik kepada para pemangku kebijakan kita ya di Indonesia ya, terutama kepolisian ya. Harus kepastian hukum itu harus ada. Orang mencuri ya harus dihukum dong. Nggak peduli dia orang terhormat, orang partai, bukan orang partai, pejabat, bukan pejabat, orang kaya, orang miskin, aturan harus tetap dilaksanakan. Tidak seperti kita hari ini ya. Kalau yang melakukan kejahatan tuh orang punya jalur hukum tidak dilaksanakan. Kalau yang mencuri misalnya nenek-nenek karena orang lemah padahal mencurinya cuma singkong misalnya cuma buat makan dihukum misalnya gitu. Itu contoh ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Ya, fikih Islam mengajarkan adanya kepastian hukum ya. Wabil jumlah ya. Intinya adalah bahwa fikih Islam ini mengatur urusan-urusan kemanusiaan, kehidupan manusia. Sampai bagaimana seorang laki-laki harus melakukan apa di dalam rumahnya, mengatur antara hubungan dia dengan istrinya, mengatur hartanya, mengatur hubungan seorang bapak dengan anak, bahkan dengan dirinya sendiri. Bahkan bukan hanya pada saat hidup. Fikih ini juga mengatur hukum setelah manusia itu meninggal. Yaitu apa? Tentang warisannya. Bagaimana cara membagi warisnya? Kalau sudah meninggal diapakan? Ya dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Itu diatur semuanya di dalam fikih. Ya. Kemudian juga nggak cukup sampai di situ. Wasiat, ketentuannya seperti apa? Islam mengajarkan kalau ada anak yatim harus diopeni, harus dirawat dengan benar. Kalau misalnya ada seorang anak atau ahli warisnya ini safih ya, tidak bisa mengelola hartanya, bagaimana pemerintah mengambil alih ya, dan seterusnya. Semuanya diatur. Kullu dzalik ya. Lian tazima amrul hayati. Jadi semua hukum-hukum fikih yang tadi disebutkan itu adalah supaya kehidupan manusia itu teratur. Wa ya'ishul muslimu 'aisyatan muntazamatan. Dan bagaimana agar supaya orang Islam itu hidup dengan sistematis. Untuk apa? Yaitu li'adadi zat liyaumil ma'ad. Tujuannya adalah supaya bisa mencari bekal untuk kehidupan akhir. Ya apalagi sih tujuan kita hidup di dunia ini? Ya tentu mencari bekal untuk akhiratnya. Ada lagi. Fal fiqhul islami nidhamun amun lil mujtama'il basyari. Intinya adalah bahwa fikih Islam itu adalah satu sistem yang umum, yang komprehensif untuk kehidupan manusia. Lal islami faqat, bahkan bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk semua manusia. Tanpa ada yang tertinggal. Jadi sangat komprehensif sekali. Kita bisa melihat contoh-contohnya pada masa lalu ya, di mana suatu negara dikelola dengan baik sesuai dengan aturan-aturan fikih ya, itu hasilnya luar biasa. Tentu tidak semua politik masa lalu itu cerah ya, yang berdarah-darah juga banyak ya. Yazid bin Muawiyah misalnya ya, dan seterusnya lah, yang berdarah-darah, pembunuhan, pembantaian dan lain-lain juga banyak. Tetapi
Di luar itu kan ada pemimpin-pemimpin yang adil seperti Umar bin Abdul Aziz, ya, Harun ar-Rasyid, ya, kemudian ya, yang lain-lain, pemimpin-pemimpin yang lain. Nah, karena keluhuran sistem fikih Islam yang seperti itulah, wa ma dakhalatil umam ala katsira fil Islam afwajan. Penerimaan Islam itu luar biasa. Penerimaan terhadap Islam oleh orang luar Islam itu sangat cepat sekali. Bahkan Islam itu berkembang dengan sangat pesat dari India di timur sampai ke Afrika, sampai ke jantung Eropa. Dulu Islam itu sampai ke Italia, sampai ke Spanyol, dan seterusnya. Semuanya, kenapa orang begitu menerima Islam? Ya karena memang ila bihtiramil huquq, karena memang Islam itu menjaga hak-hak manusia, ya, dan juga menghormati hak, wal amal bil qawaid al fiqhil islami, bi qawaidil fiqhil islami, dan juga menerapkan kaidah-kaidah fikih Islam tadi, ya, tentang keadilan, akhlak yang luhur, kemudian sistem sosial yang sangat baik, dan seterusnya. Ini yang berlaku di masa lalu. Fal ummatul islamiyah la hayatalaha bidunil fiqhi. Karena itu umat Islam itu nggak mungkin bisa hidup tanpa fikih. Kalau nggak ada aturan, kan sekarang ada nggak usah fikih, langsung Al-Quran, langsung sunnah. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita ini butuh sesuatu yang namanya fikih ini. Dan hidup matinya syariat Islam itu ya ada di dalam fikih ini. Ya. Kalau fikih ini berkembang, maka umat Islam juga akan berkembang. Fikihnya merosot, umat Islam juga merosot. Gitu. Oke. Baik, kemudian berikutnya. Fikih itu sumbernya dari mana? Gitu. Karena tadi mungkin ada yang, apa itu istilah fikih itu? Misalnya, meskipun di hadisnya sudah ada, tadi sudah saya kutip, mayuridillahu bi khairan yafaqihu fiddin, atau hadis-hadis yang lain yang juga masih banyak. Ya. Tetapi mungkin ada yang, udahlah nggak usah fikih-fikihan, nggak usah ulama-ulamaan, langsung ke Al-Quran, langsung ke hadis. Nah, sekarang sumber fikih itu apa? Masadirut tasyri' al-Islami, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Sumber hukum syariat. Itu apa saja? Nah, itu ada 4. Sumber fikih Islam itu ada 4. Syariat Islam itu ada 4. Pertama adalah Al-Quran, kedua adalah hadis, ketiga adalah ijma', dan keempat adalah qiyas. Akan dibahas satu persatu. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran itu adalah sumber hukum pertama, ya, atau referensi pertama dari hukum fikih. Makanya fikih itu apa? Fikih itu ya Al-Quran. Itu. Banyak ayat-ayat yang menjadi dasar bagaimana Al-Quran itu menjadi sumber utama, ya, dari syariat. Gitu. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala taqilun, dan ayat-ayat yang lain. Nabi juga bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitabullah wa sunnati Nabi. Itu dasar daripada bahwa Al-Quran itu menjadi sumber utama daripada syariat Islam atau fikih. Kehujahan Al-Quran itu adalah suatu hal yang tidak dipertanyakan lagi, dan memang semua umat Islam wajib mengamalkan apa itu isi Al-Quran. Itu sudah nggak diragukan lagi. Al-Quran itu jumlah ayatnya 6.000 sekian. Tapi memang Al-Quran itu mayoritas ayat di Al-Quran itu berbicara tentang fikih, tentang tauhid. Mayoritas ayat di dalam Al-Quran, mayoritas Al-Quran itu isinya apa? Mayoritas Al-Quran itu isinya adalah akidah, tauhid, ya, tentang keesaan Allah dan seterusnya. Nah, yang berkaitan dengan hukum sebetulnya sedikit. Wal muta'alliq min ayatihi
bil ahkamil fiqhiyah. Menurut kama yaqul Ibnu Qayyim mi'atun wa khamsuna ayat. Menurut Ibnu Qayyim, ayat Al-Qur'an yang bicara soal hukum itu hanya 150. Ya. Dari 6.000 sekian itu hanya 150 ternyata yang bicara soal hukum. Ya. Tapi menurut ulama yang lain mengatakan enggak 150, kira-kira 500. Tapi menurut penulis kitab ini, wal haqqu annaha tunifu ala hadzal adad. Ya, kalau menurut saya, kata penulis kitab ini, itu jumlahnya lebih dari itu. Misalnya saja, Ibnul Arabi, seorang ulama mazhab Maliki, bedakan antara Ibnul Arabi dengan Ibnu Arabi, ya. Ibnu Arabi itu seorang ahli tasawuf, kalau Ibnul Arabi itu ahli fikih, mazhab Maliki, ya. Itu beda orang. Ya. Nah, kata Ibnul Arabi, seorang ulama mazhab Maliki, mengatakan di dalam surat Al-Baqarah saja itu ada 1000 perintah, 1000 larangan, dan 1000 hukum, dan 1000 kisah, cerita. Dan karena banyaknya hukum fikih yang termuat di dalam surat Al-Baqarah, sampai sahabat Ibnu Umar belajar surat Al-Baqarah itu sampai 8 tahun. Hanya belajar surat Al-Baqarah. Ya, makanya nggak mudah, ya. Nggak mudah, terus terang saja. Mempelajari Al-Quran itu butuh waktu. Nah, sekarang itu trennya orang instan, ya. Kalau sudah baca terjemah, seakan-akan sudah menguasai Al-Quran. Nah, ini keliru besar. Ya. Padahal terjemah itu bukan Al-Quran. Terjemah itu ya bukan Al-Quran itu sendiri. Terjemah itu yang membantu memahami Al-Quran. Tapi bukan Al-Quran itu sendiri. Sekarang itu baru 3 tahun, baru setahun, baru ngerti 1 ayat, 2 ayat, sudah nyalah-nyalahkan ulama. Yang belajar Al-Quran, yang belajar agamanya sudah berpuluh-puluh tahun. Nah, Ibnu Umar saja, seorang sahabat mengalami hidup dengan Rasulullah, belajar surat Al-Baqarah itu 8 tahun. Ya. Makanya saya itu gergeten kalau ada orang yang bilang ayat Al-Qurannya sudah jelas kok. Ayat Al-Quran sudah jelas. Kalau ayat Al-Quran itu sudah jelas, ya ulama-ulama nggak usah nulis kitab tafsir. Banyak ayat Al-Quran itu tidak semuanya terang benderang, banyak yang mutasyabihat. Nah, ini yang penting diketahui. Jangan mensimplifikasi, gegabah atau menggampangkan gitu. Nggak boleh, ya. Karena Al-Quran itu maknanya banyak, maknanya sangat luas. Jangan bilang, itu kan sudah jelas dari terjemahan, padahal ya, yang banyak kelirunya. Gitu. Ya, seperti itu. Itu contoh, ya. Wal Qur'anu la tanqadi ajaibuhu. Dan Al-Quran itu tidak pernah habis maknanya. Dan tidak akan pernah habis keajaiban-keajaibannya. Dulu 1400 tahun yang lalu Al-Quran dibaca oleh sahabat. Kita yang membaca Al-Quran hari ini selalu menemukan makna-makna baru dari Al-Quran. Nah, itu keajaiban Al-Quran. Makanya nggak boleh Al-Qurannya sudah jelas ya nggak usah dipelajari. Itu namanya memutus atau memotong pencarian lebih lanjut. Ya. Padahal sebetulnya kalau orang mau mendalami lagi maknanya masih banyak. Jadi ketika ngomong Al-Qurannya jelas kok, itu sudah selesai, seakan-akan sudah selesai. Setiap hari Al-Quran itu maknanya terus bermunculan. Si A membaca Al-Quran dapat makna ini, si B membaca Al-Quran tahun 100 baca Al-Quran dapat makna ini, tahun 200 dapat makna baru lagi, dan seterusnya. Bahkan kata beliau begini, Al-Quran itu setiap generasi dibaca nemu makna baru, bahkan bal ma min ahadin yatadabbaruhu illa wa yadhunnu annahu al-mukhatabu bihi. Bahkan hebatnya Al-Quran itu, setiap kali ada orang membaca,
Seakan-akan Al-Quran itu turun untuk dirinya. Itu. Seperti itu. Ini keajaiban Al-Quran. Seakan-akan kayak Allah itu memang hanya bicara kepada yang membaca tersebut. Itu. Nggak pernah habis maknanya. Sayyidina Ali juga pernah bersabda bahwa istantik bil Quran. Al-Quran itu nggak bicara. Kita yang harus mengajak bicara Al-Quran. Ketika kita mengajak Al-Quran berbicara, maka kita akan menemukan makna-makna baru dari ayat atau surat-surat yang ada di Al-Quran. Wa idza raja'ta abwabal fiqh faqala ma tajidu baban illa wa asluhu muqtabasun minal Qur'anil azimi sarahatan au ima'an. Kita mau baca hukum fikih, bab fikih apapun, kita pasti akan menemukan bahwa bab fikih tersebut disadur atau bersumber atau diambilkan referensinya dari Al-Quran. Baik itu yang secara sharih, mau yang tersurat maupun yang tersirat. Syekh Abi Madian sampai berkata ya, bahwa innalil Qur'ani nuzulan wa tanzilan. Quran itu punya dua aspek. Ada aspek nuzul, ada aspek tanzil. Nah, ini teman-teman yang belajar belajar di jurusan tafsir, ilmu Al-Quran tafsir, harus dikembangkan lagi. Ya. Ucapan dari Syekh Abi Madian ini. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu ada dua unsur. Ada unsur nuzulan wa tanzilan. Nuzul dan tanzil. Nuzul turun. Kalau soal turunnya Al-Quran, wafatnya Nabi itu sudah selesai. Dengan wafatnya Nabi, Al-Quran itu sudah jelas. Selesai. Turunnya Al-Quran itu sudah selesai. Tapi tanzil, itu alal waqa'i wastimbatil ahkam. Setiap kali ada fenomena dan hukum yang membutuhkan jawaban, itu Al-Quran selalu memberikan makna-makna baru. Ya. Ini bedanya nuzul dan tanzil. Jadi nuzul itu sudah selesai, tanzil itu sampai hari kiamat tetap akan terus berlaku. Ini kemudian ada beliau cerita soal bagaimana turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu nuzulul Quran. Ya. Turunnya Al-Quran itu bertahap, berangsur-angsur. Ya. Berbeda dengan kitab-kitabnya umat terdahulu. Kalau Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur. Kadang-kadang turun 1 ayat, kadang-kadang turun 10 ayat, ya, atau lebih. Ya. Kadang-kadang turun karena ada pertanyaan. Kadang-kadang turun karena ada peristiwa tertentu. Ya. Seperti itu. Yang sering, ya, setiap kali turun ayat, sahabat segera bertanya kepada Rasulullah tentang apa makna ayat yang barusan turun itu. Maka Al-Quran itu turun dan penjelasnya adalah hadis. Karena Al-Quran itu turunnya bertahap dan kemudian mengiringi kehidupan, maka bagi para sahabat makna Al-Quran itu lebih menancap. Karena hidup sehari-hari di tengah-tengah mereka. Dan seterusnya, ini banyak ayat contohnya. Ya. Kemudian Al-Quran itu juga ada unsur asbabun nuzulnya, yang itu menjadi pertimbangan ketika membuat satu penafsiran. Kemudian kitabatul Quran, penulisan Al-Quran. Ketika Al-Quran pertama kali ditulis, itu hakikatnya adalah penulisan fikih pertama. Ini penting ya, poin ini saya kira penting bagi orang yang menolak fikih, karena sebetulnya ketika Al-Quran itu ditulis, hakikatnya itu adalah penulisan fikih pertama. Dan Al-Quran itu sebetulnya sudah ditulis semuanya pada masa Rasulullah masih hidup. Ya. Ini berbeda dengan kitab-kitabnya agama lain. Ya. Karena banyak kitab-kitab suci agama lain itu ditulis sejauh setelah nabi-nabinya itu wafat. Ya. Sehingga ada distorsi, ada perbedaan versi dan seterusnya. Tapi Al-Quran, ya, sebagaimana Allah sudah berjanji akan menjaganya, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafizun. Al-Quran itu semuanya ditulis pada saat Rasulullah sebagai penerima wahyu masih ada. Itu.
Jadi setiap kali Nabi itu punya sekretaris banyak, punya juru tulis banyak. Orang jumlahnya sampai 44 orang. Sampai 44 orang. Nabi itu sekretarisnya sampai 44 orang juru tulisnya. Itu. Setiap kali turun ayat Nabi panggil orang, kamu tulis. Di antara juru tulisnya Nabi itu adalah yang paling utama Zaid bin Sabit. Ya. Panitia pengumpul Al-Quran. Ya. Kemudian Ubay bin Ka'ab. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Itu juga Muawiyah ini juga sekretaris termasuk juru tulisnya Nabi. Karena itu nggak boleh benci Muawiyah, itu tidak boleh. Ya. Meskipun Muawiyah perang dengan Ali. Ya, soal sahabat kita nggak berpihak. Itulah. Kita no comment. Ya. Karena itu ijtihadnya masing-masing dari beliau-beliau itu. Kita mau membenci Muawiyah, Muawiyah itu sekretarisnya Nabi, juru tulis Al-Quran juga, dan yang lain-lain. Dulu ya, yang bisa nulis sedikit. Orang Arab tuh yang bisa nulis sedikit. Tapi kemudian ketika Nabi itu harus berperang dan mempunyai tawanan-tawanan, alih-alih Nabi membunuh atau meminta tebusan, Nabi itu mensyaratkan orang yang pengen bebas untuk mengajarkan kepada anak-anak generasi muda di Madinah. Jadi ada tawanan perang, kamu pengen bebas, ajarin dulu 10 anak misalnya untuk baca tulis. Kemudian diajari. Ini sebetulnya kalau kita mau ambil kesimpulan, ya Nabi itu sebetulnya berupaya memberantas buta huruf. Itu. Nabi itu ngajari generasi mudanya untuk bisa membaca dan bisa menulis. Itu. Karena itu semakin banyak akhirnya generasi yang bisa menulis itu semakin banyak dan buta huruf itu bisa ditekan. Gitu. Ini sebetulnya upaya Nabi salah satunya dalam menghilangkan buta huruf itu seperti itu. Tawanan-tawanan disuruh mengajarkan tata cara baca tulis. Gitu. Karena itu ilmu-ilmu keislaman itu ditulis pada masa itu. Ditulisnya di mana? Fil lihaf, batu-batuan, kulit hewan, pelepah kurma, tulang-tulang gitu. Karena zaman itu belum ada kertas. Nah, summa jumi'a. Summa ba'da wafatihi alaihi salatu wassalam, jumi'atil kal kitabah. Setelah Nabi wafat, tulisan-tulisan yang terserak di antara sahabat-sahabat tadi itu kemudian dikumpulkan. Dikumpulkan di zamannya Abu Bakar atas usulan daripada Umar bin Khattab. Tapi sebetulnya mengumpulkan ini bukan hal baru karena ibaratkan seperti kertas-kertas sudah berserakan, tinggal nyeteplas, tinggal jilid, gampangannya begitu. Gampangannya sudah tinggal jilid saja, karena tulisannya sudah ada. Dan bahkan tidak hanya ditulis, tapi Al-Quran itu mengalami proses yang bernama validasi kalau zaman sekarang. Ayat-ayat yang ditulis di dalam Al-Quran yang kita baca hari ini, itu semuanya riwayatnya adalah mutawatir. Ya. Mutawatir. Al-Quran itu ditulis mutawatir. Baru pada masanya Utsman terjadi penyeragaman. Karena umat Islam semakin banyak, Utsman kemudian berinisiatif mengumpulkan dalam satu mushaf, satu versi. Ya. Tadinya sahabat di daerah Irak megang Al-Quran, di daerah Syam megang Al-Quran, di daerah Mesir megang Al-Quran. Suruh kumpulin semua sama Utsman, kemudian divalidasi, dijadikan satu versi, yang lain, Al-Quran yang lain dibakar oleh Utsman. Seperti itu ya. Dan maka dari itu kita sekarang mengenal yang namanya Mushaf Utsmani. Ya, seperti itu. Utsman mewajibkan harus membaca menggunakan naskah yang ditulisnya itu. Kemudian Al-Quran ini juga mengalami nasakh, ya, mengalami yang disebut nasakh. Banyak di sini contohnya, saya kira nggak perlu saya sebutkan semua ya. Ini contoh-contoh nasakh. Nasakh itu ada 3. Kadang-kadang nasakh itu lafadznya dinasakh, hukumnya masih tetap. Contoh adalah hukuman bagi orang yang berzina. Ayatnya sudah nggak ada, tapi hukumnya masih tetap. Kadang-kadang ada yang dihapus ayatnya, lafadznya, dan juga dihapus hukumnya. Seperti orang menyusui itu harus 10 kali misalnya. Tapi kadang-kadang hukumnya dihapus,
lafadz redaksi ayatnya masih itu. Seperti contoh ayat-ayat yang ya misalnya kalau mau ngadep Nabi harus menyedekahkan sesuatu dulu, ya itu sudah dinasah. Dinasah hukumnya, lafadznya masih. Nanti kita akan bahas lagi insya Allah hari Rabu yang akan datang. Sumber hukum fikih yang kedua itu adalah sunnah atau hadis, ya, sunnah Nabi. Baik, saya kira itu ya muqaddimah pembacaan kitab Syariatullah Al-Khalidah pada malam hari ini soal bagaimana pentingnya fikih. Posisi fikih di dalam Islam itu ternyata sangat sentral, ya, karena hidup matinya Islam itu tergantung fikih. Fikih ini adalah satu sistem aturan yang mengatur kehidupan umat Islam, dari mulai kehidupan pribadinya, kehidupan hubungannya dengan Allah, hubungan dengan keluarganya, hubungan dengan masyarakat, hubungan dengan kepada negara, sampai dengan hal-hal kecil seperti kebersihan, ya, hukum muamalah, waris, dan seterusnya. Semuanya diatur secara baik, bagaimana akhlak, mengajarkan kejujuran, itu semuanya diatur di dalam fikih Islam, ya. Karena itu fikih ini penting sekali untuk kita pelajari, ya. Karena sah tidaknya ibadah kita itu ditentukan bagaimana kita mengetahui tata cara dan hukum-hukum beribadah kepada Allah. Sumbernya dari mana? Sumbernya 4. Kita sudah membahas tadi Al-Quran. Sumber pertamanya adalah Al-Quran. Sumber keduanya adalah hadis. Sumber ketiganya adalah ijma. Dan keempatnya adalah qiyas. Insya Allah dari Rabu yang akan datang kita akan bahas sumber hukum yang lain selain Al-Quran, yaitu sunnah, ijma, dan qiyas. Demikian saya kira. Apakah ada yang ingin disampaikan? Silahkan kalau ada. Kalau barangkali ada yang ingin disampaikan, silahkan. Kalau tidak ada, kita akhiri, ya. Mudah-mudahan ada atau tidak. Tidak ada, ya. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami dan selalu istiqomah, ya. Menambah pengetahuan kita tentang fikih, ya. Baik. Segitu. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.